Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Podcast Infomu bersama saya Bes Nugraha. Disiarkan dari Gedung Dakwah Muhammadiyah yang berada di lantai 3 nomor 136 Kota Medan. Alhamdulillah sahabat dakwah Muhammadiyah, kembali lagi kita akan menghadirkan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa dan insya Allah kita doakan untuk menjadi pemimpin bangsa ke depannya. Sebelum kita mulai, Bes punya satu pantun dulu. Iya. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, singgah sebentar menjumpai Uni. Narasumber kita kali ini cantik sekali. Siapa lagi kalau bukan Mbak Lailatul Badri. Alhamdulillah insya Allah Mbak Lailatul Badri ini merupakan calon legislatif anggota DPRD untuk Kota Medan, Dapil 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk nomor urut 1. Sudah hadir di studio Podcast Infomu. Langsung saja kita sapa Mbak Lailatul Badri. Kita panggil Mbak Lela aja. Assalamualaikum Mbak Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kesibukannya seminggu ini apa aja sih Mbak? Minggu ini mungkin kemarin saya baru siap debat ini ya. Tim antara milenial pendukung paslon 1, 2, dan 3. Oke. Kemarin diadakan rumah RKBN untuk generasi Z. Oke. Jadi kita lebih ke medsos anak muda karena kan kebetulan banyak hari ini Gen Z yang mulai berpartisipasi di dunia politik gitu ya. Gimana nih Pak perasaannya debat itu pagi menghadapi anak-anak milenial tuh? Asik sih. Asik ya. Oke. Sembari Mbak Lela juga kan punya anak 3 ya. 4 ya. 4 rupanya. Itu gimana kesibukan mengatur waktu mungkin tua kayaknya wanita ini. Perempuan hari ini memang bisa dibilang laba-laba ya. Laba-laba. Bisa punya tangan, bisa ngerjain apa aja dalam satu waktu gitu ya. Nah, jadi di samping sebagai ibu, istri, mungkin salah satu pengusaha biasa juga, belum ini kalian gitu kan. Kita juga hari ini mencoba bergabung di dunia politik dari 2017 kemarin. Dari 2017. Untuk tahun ini Mbak Lela itu di Partai PKB ya Pak? Partai Kebangkitan Bangsa. Itu di nomor urut 1 ya? Alhamdulillah ya. Oke, Dapil 3 itu untuk pemilihan Medan apa jadi Mbak? Medan Deli, Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Tembung. Medan Tembung ya, jadi ada 4 daerah. Nah, terkait dengan perempuan nih, ya kan tema kita untuk gender nih ya. Gender ya. Peran perempuan pada pemilu 2024. Ya kan kita lihat perempuan menuju gedung DPRD ini bukan hal yang dibilang gampang, mudah. Ini sulit ya kan, apalagi menghadapi ya. Memang sekarang kan udah kayaknya kita udah setara lah kita kita mulai menuju ke transgender ya. Nah, itu upaya dari yang udah Mbak lakukan sampai saat ini untuk menuju anggota DPRD ini seperti apa? Mungkin upaya yang saya lakukan hari ini berbentuk pendataan pertama ya. Pendataan, terus perkuatan basis-basis yang dari 2017 memang kita sudah punya basis ini ya, basis militan gitu loh. Nah, terus penguatan di relawan-relawan. Terutama menguatkan keluarga besar Muhammadiyah yang hari ini menjadi modal dalam perjuangan saya gitu. Nah, jadi kita coba ke masyarakat bawah, kita turun, kita berdialog ke masyarakat, maunya gimana ke depannya gitu loh. Nah, sembari kita mendistribusikan program sosial dan keumatan kita hari ini yang tentunya membawa keberkahan untuk masyarakat juga gitu ya. Oke. Mbak Lela kan kader Aisyah juga, ya kan. Nah, kenapa sih untuk memilih ibaratnya politik ini untuk jalan pilihan? Gini, kalau ditanya kenapa kader Aisyah memilih politik hari ini, saya mengambil langkah ini sebagai perempuan untuk memberikan representatif kepada masyarakat bahwa hari ini kader Aisyah pantas dan layak untuk duduk di kursi DPRD Kota Medan. Pantas dan layak. Iya, karena peran perempuan di dunia politik hari ini udah banyak berkembang dan mengalami perkembangan yang pesat ya, positif ya. Meskipun keterwakilan perempuan masih sangat rendah. Iya. Seperti itu gitu. Oke. Kalau dari dukungan keluarga sendiri seperti apa Pak? Dari 2017 ya itu ya? Alhamdulillah terus mengalir dan terus menguat. Dan hari ini pun belajar dari
2019 kita memang belum diizinkan Allah buat duduk gitu ya. Nah, tapi kita fastabiqul khairat itu berlomba-lomba, ya benar ya, dan berlomba-lomba untuk kita jalani. Artinya terpilih atau tidak kemarin, kita tetap berkomitmen memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kita udah buat ke ambulan gratis, BPJS gitu kan, terus ke rumah sakit yang mungkin masyarakat agak susah menyentuh, kita bantu. Mungkin seperti itu. Jadi hari ini masyarakat mendorong menuju pemilu 2024, membuat saya lebih percaya diri menghadapi pemilu 2024 ini pastinya. Lebih percaya diri lagi ya Mbak ya? Insya Allah. Tapi kan dari 2017 sudah bergerak kan, mungkin yang belum saatnya ketika pada saat itu. Dari pihak keluarga sempat nggak udah deh nggak usah aja gitu. Alhamdulillah. Keluarga malah ayo silakan maju, kalau memang ini untuk kebermanfaatan umat kenapa enggak gitu loh kan. Berarti suami mensupport. Nah, insya Allah. Alhamdulillah, itu luar biasa. Oke, terkait dengan dari partai yang Mbak pilih nih, Partai PKB, kenapa memilih Partai PKB, Partai Sejuta Kiai? Jadi gini, kalau perkara partai hari ini apapun partainya pasti semua punya keinginan untuk bagaimana membuat Indonesia ini ke depan lebih baik lagi. Nah itu kan tergantung bagaimana mekanisme, proses, formula menuju tujuan tersebut kan. Kalau PKB hari ini dibilang partai sejuta umat, alhamdulillah ya. Semoga orang-orang yang ada di dalam PKB, juga saya sebagai salah satu kader Aisyah, mendapat keberkahan hari ini. Berani dan tegas mengambil PKB sebagai motor untuk menuju politik ke depannya gitu. Mungkin ke kader Aisyahnya, kalau sejauh ini dari pandangan dari Mbak Lela itu udah banyak nggak kader-kader Aisyah yang mungkin bergelut di dunia politik ini? Memang itu saya bilang tadi, partisipasi wanita di dunia politik ini masih minim, walaupun sudah banyak kesempatan yang mulai diberikan kepada wanita. Nah, kader Aisyah hari ini mendukung penuh politik untuk 2024. Nah, saya rasa mungkin sudah banyak bermunculan kader Aisyah ya. Mungkin belum terpantau aja, tapi saya rasa udah adalah beberapa saya lihat gitu. Tapi insya Allah para ibu-ibunda Aisyah kami mendukung penuh siapapun dan dari partai apapun, demi kebersamaan umat silakan maju. Seperti itu. Baik. Pendekatan yang Mbak Lela lakukan kepada masyarakat itu seperti apa? Bes pernah lihat juga LB bergerak atau Madrid, itu seperti apa? Jadi gini, kita turun ke masyarakat, kita mencoba berdialog seperti yang dibuat paslon kita hari ini. Amin. Mencoba ke bawah, mendekati masyarakat, berkeliling, menanyakan aspirasi yang nantinya aspirasi masyarakat ini menjadi landasan untuk perjuangan kita ke depan, membela hak-hak masyarakat tersebut gitu loh. Jadi kita berdialog ke masyarakat, kita bertanya aspirasinya apa yang bisa kami lakukan ke depannya, mungkin seperti itu. Dan kita mendistribusikan tadi kegiatan sosial kita, program sosial kita ini loh, program umat kita ini loh gitu loh. Selama turun nih ke masyarakat, mungkin ada nggak momen mungkin yang paling sangat berkesan dari Mbak Lela, mungkin nggak terlupakan? Kayaknya kalau momen banyak sekali. Yang mana satu saya bingung karena kalau sudah menyentuh masyarakat itu kan tergantung niat ya. Segala sesuatu tergantung niat. Dengan niat baik, orang baik akan menghasilkan hasil yang baik kan, seperti itu ya. Oke, biasa. Seandainya nih, ya kan, seandainya terpilih jadi legislator, apa nih yang Mbak Lela lakukan mungkin 5 tahun ke depan? Insya Allah mungkin seperti yang saya bilang ke masyarakat, kalau untuk berjanji yang muluk-muluk saya nggak berani. Artinya sekali kita sudah melakukan perjanjian terhadap masyarakat, kita harus berkomitmen. Hari ini kita sudah melakukan program sosial dalam bentuk mungkin kesehatan, dalam bentuk berkas-berkas masyarakat itu kita bantu semuanya kan. Nah jadi kalau kedepannya memang diizinkan Allah sekali ini untuk duduk, saya akan kembali ke masyarakat, saya akan bertanya ibu, kalau memang sudah waktunya saya tepati janji saya, tolong aspirasi apa yang dari ibu untuk saya lakukan kedepannya di gedung DPR itu. Oke.
Tadi pendekatan ke masyarakat yang mungkin paling mencolok, yang paling penting mungkin yang menjadi ibaratnya acuan dari Mbak Lela itu ekonomi kah apa yang mungkin jadi? Kalau mencolok sih pemerataan keadilan ya, apalagi hari ini banyak ketimpangan sosial tuh terjadi dan memang sesuai dengan yang dibilang paslon kita, pemerataan sosial itu penting Ya. Karena hari ini timbulnya ketimpangan yang tidak sesuai antara satu sama yang lain, sehingga tidak terwujud keadilan sosial itu. Satu, yang kedua mungkin masalah hari ini masyarakat kita menghadapi untuk anak-anak muda, mungkin bukan masyarakat dewasa saja. Hari ini anak-anak pun bahkan melihat hal yang belum pantas untuk mereka lihat, sehingga merusak pemikiran dan sudah tidak sesuai dengan cita-cita bangsa kita lagi, Stan. Baik, menarik sekali di perbincangan kita. Mungkin kita kembali ke Aisyahnya. Sejauh mana ini dukungan dari Aisyah mungkin Mbak Lela mencalonkan? Kalau untuk Aisyah sendiri, insya Allah seperti yang Bunda Holisani bilang kemarin, siapapun kader Aisyah yang mau maju, kita mendukung. Dan jangan lupa kembali ke Aisyah setelah itu. Dimanapun berada, kembalilah ke Aisyah lagi. Artinya seperti itu. Dukungan penuh dari Bunda itu ada, siapapun yang maju dan dari partai apapun. Oke. Insya Allah terpilih pasti kembali dong, Mbak. Insya Allah. Insya Allah. Baik, menarik sekali ini perbincangan kita, Mbak Lela. Tapi kita break sejenak ya, Mbak Lela. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan kemana-mana dulu. Ini menarik sekali perbincangan kita, perbincangan base bersama Mbak Lela Badri, merupakan caleg DPRD Kota Medan, Dapil 3 dari Partai PKB untuk nomor urut 1. Beliau merupakan kader Aisyah, masih muda, ibu dengan 4 anak, luar biasa perjuangannya, dan untuk berpolitik juga kiprahnya sudah tidak diragukan lagi. Jangan kemana-mana dulu, kita break sejenak. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun kamu berada, masih dalam program podcast Infomu. Masih bersama Bes Nugraha dan masih bersama dengan narasumber kita, ada Mbak Lela Badri selaku calon legislatif anggota DPRD Kota Medan, Dapil 3 dari Partai PKB untuk nomor urut 1. Jangan lupa di tanggal 14 Februari 2024 nanti gunakan hak suaranya Anda. Baik, Mbak Lela, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Mungkin sedikit mengulang lagi terkait dengan Mbak Lela yang memulai politik itu di tahun berapa sih, Mbak? Saya ya mulai politik kemarin 2017 sampai sekarang terus. Insya Allah terus ya, Mbak ya. Pelan-pelan artinya tidak terlalu terburu-buru, santai saja tapi pasti gitu. Awal mulanya itu adakah dorongan dari suami atau memang dari niatan dari Mbak? Nah, ini kalau ditanya awal mula saya agak-agak bingung jawabnya ya, karena bisa dibilang jebakan Batman itu. Awal mulanya jebakan Batman. Karena kemarin saya ngerasa saya pun bagian dari salah satu bisa dibilang generasi milenial yang anti politik gitu ya. Nah, jadi kemarin sempat sih coba yuk gabung gitu ke politik. Saya bilang lah, saya bilang, karena apapun hasilnya sama juga, saya bilang kan. Nah, ternyata setelah masuk ke dalam, walaupun dengan jebakan kawan-kawan gitu ya, walaupun dengan jebakan kawan-kawan, bawa hasil yang bagus gitu. Karena hari ini jika kita tidak terlibat di politik, jika kita anti politik, bahkan terlalu tidak mau tahu, akan ada komitmen yang harus kita tanggung, dan itu harganya sangat mahal. Harus kita ganti dengan harga yang sangat mahal gitu loh. Kebijakan yang dikeluarkan akan membuat apalagi generasi kita sekarang ya, akan membuat generasi kita
susah untuk mengeluarkan pendapat. Jadi mungkin untuk perempuan ya mungkin. Pasti kesetaraan gender lagi dan kesetaraan gender lagi pasti balik-balik ke situ ya. Padahal hari ini izin nih sedikit partisipasi politik dalam perempuan ini tentunya perempuan dalam kancah politik sudah banyak mengalami perkembangan yang pesat dan positif kan. Nah tapi dari mulai berjuang untuk keterwakilan kesetaraan gender hingga hambatan mendobrak stereotip pasti kan. Nah itu kami menyadari hal itu memang sangat krusial hari ini ya, karena perempuan hari ini agak susah menyetarakan keterwakilan ini gitu. Nah kami sudah berjuang keras, bahkan bukan hanya saya mungkin ya, saya dan perempuan-perempuan di luar sana yang berjuang agar suara kami didengar di kancah perpolitikan hari ini gitu loh. Selama dari 2017 pernah nggak Mbak merasa udah deh nyerah aja gitu? Alhamdulillah, seperti yang saya bilang tadi, sekali sudah keluar dari mulut berjanji, maka komitmen itu harus dilaksanakan, dan itu tidak pernah membuat semangat saya turun gitu. Baik, terkait dengan perempuan lagi nih Mbak, dari pandangan Mbak Lailatul Badri seperti apa nasib perempuan hari ini? Kalau dalam demokrasi hari ini, perempuan itu sih sudah banyak mengalami perkembangan ya. Terus peran perempuan hari ini sangat besar, karena di dunia politik sendiri pun kita sudah mendapatkan 30% kuota perempuan. 30% ya Mbak? Iya. Jadi perempuan itu punya gagasan-gagasan segar yang pasti nantinya untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi kan, seperti itu kan. Makanya tadi saya bilang jangan anti berpolitik, karena perempuan ini punya kemampuan melihat dengan hati. Jadi kami caleg perempuan itu bukan hanya pajangan gitu ya. Artinya hari ini perempuan wajib diperhitungkan. Gitu jadi. Insya Allah caleg amin aja dulu ya Pak. Oh jelas. Ya Allah aminkan setiap langkah dan doa gitu ya. Tadi udah terkait dengan perempuan. Nah ini kaum milenial nih, ya kan, berarti 50% lebih pemilih itu kan anak-anak muda. Nah kalau pendekatan dari Mbak Lela sendiri seperti apa kepada kaum milenial? Kaum milenial ya. Hari ini untuk kaum milenial, kaum Gen Z juga pastinya, insya Allah sudah mulai melek politik ya. Karena hari ini masyarakat milenial, kaum Gen Z itu sudah tahu arah kemana mereka harus mengarah kemana gitu. Jadi pendekatan itu seperti ayo kita buat kegiatan nih. Nah saya juga sudah kemarin mengajak para milenial, kita buat sebuah program angkringan, kebetulan itu Medan Timur ya. Kita buat angkringan, terus kita buat UMKM, kita coba untuk gimana nih supaya bisa berkembang. Alhamdulillah dari 2, 3 akhirnya menjadi 18 gitu. Nah kita buat udah beberapa titik, termasuk juga dengan ibu-ibu mungkin. Ibu juga ya. Oke, ini kan calon legislatif itu kan bilang banyak nih Mbak ya, yang berkontestasi ini. Siapa dari Mbak Lela dan apa sih yang membedakan Mbak Lela dari caleg-caleg yang lain? Kayaknya kalau persiapan ya sama lah ya. Namanya semua caleg mencoba mempersiapkan terbaik untuk bagaimana menghadapi pemilu 2024 ini gitu loh. Kalau usaha sih kegiatan sudah banyak kita buat. Untuk yang penting selama bermanfaat untuk umat, selama bermanfaat untuk masyarakat, kita buat gitu. Baik dia dalam bentuk sosial, dalam bentuk bantuan-bantuan, kita udah mulai gitu loh. Kalau untuk strategi dari Mbak Lela dan tim itu lebih ke pendekatan personnya kah, atau door to door, atau ke keluarga gimana? Kita lebih ke mungkin gini nih, kayak saya bilang tadi, kita hari ini era digitalisasi. Jadi kita main dari medsos pertama, media sosial. Ya, dan kita memberikan edukasi juga kepada pemain medsos ini untuk mengarah ke arah yang lebih baik. Artinya pendekatan yang kita buat itu door to door ada, medsos ada. Nah jadi sembari memberikan edukasi ke masyarakat, politik itu hari ini menuju politik yang sehat dan baik. Apalagi di tengah masyarakat yang hari ini ya
Gue juga tahu sendiri gimana gitu ya. Dari dapil 3 ya kan 4 kecamatan ya dapilnya itu ya. Itu sejauh ini case-nya permasalahan di antara 4 daerah itu samakah atau berbeda-beda? Jelas berbeda-beda. Beda-beda. Mungkin sebagian dari itu tadi yang dibilang terjadi moral degradasi. Artinya dari mulai bukan hanya masyarakat dewasa saja, tapi mungkin anak-anak juga kena pengaruh, apalagi hari ini Android luar biasa ya, yang belum pantas untuk mereka tonton. Hari ini merusak pemikiran gitu loh. Nah, kalau mungkin di tiap kecamatan itu dengan masalah yang berbeda-beda. Mungkin di kecamatan satu masalahnya di bagian, tapi kalau ekonomi saya rasa keseluruhan kena dampaknya ya. Iya, benar-benar. Nah, dan kalaupun untuk tadi degradasi moral itu tadi, itu saya rasa sama sih. Hampir semua masalah yang membedakan hanya letak di mana posisi yang satu agak lebih tinggi dibanding yang lain, itu aja mungkin. Oke. Kalau ini pertanyaannya mungkin sedikit spesifik mungkin ya, atau gimana nih? Kait modal yang disiapkan untuk maju sebagai caleg ini berapa? Kalau ingin jawab ini. Oh gini, jadi gini. Kalau modal untuk berpolitik itu pasti ada ya. Nah, tapi hari ini kita lebih penting dalam modal sosial dan modal gagasan. Karena itu sih yang tadi saya bilang. Hari ini gagasan itu bisa membawa perubahan ke depan yang lebih baik gitu loh. Nah, dengan adanya gagasan dan rekam jejak mungkin yang dibuat Pak Anies dan Pak Muhaimin, kita bisa melihat mereka sudah memberikan saya lihat sebuah petunjuk mungkin kepada masyarakat bahwa kita tidak berbicara berdasarkan fiksi, tapi rekam jejak yang sudah mereka buat, sehingga kami pun para caleg hari ini mengikuti paslon kami. Nah, artinya apa yang mereka buat masa lalu akan seperti itulah insya Allah ke depannya. Jadi kalau baik di masa lalu, insya Allah akan baik ke depannya. Nah, jadi saya juga nggak bilang yang gimana yang paslon lain itu, kita nggak boleh saling ini ya, satu sama lain ya. Oke, bolehlah. Ini kan dari 2017 sudah berkecimpung di dunia politik lah ibaratnya. Bagaimana penerimaan dari masyarakat itu sendiri melihat kehadiran dari Mbak Lilen itu sendiri? Gitu. Alhamdulillah hari ini dengan kegiatan dan program yang kita buat diterima sangat hangat sama masyarakat. Dan salah satu kenapa saya maju, banyaknya dorongan dari masyarakat. Dari masyarakat ya. Program yang paling Mbak unggulkan program apa? Kalau dalam program kita kemarin sempat UMKM, ibu-ibu kemarin mungkin ke arah itu tadi, ibu-ibu kita berikan bantuan kemarin, bagaimana memberikan bantuan bekerja sama dengan dinas, minta tolong untuk perlengkapan, mungkin mereka berjualan, perlengkapan masak, dan akhirnya itu bisa mereka nanti jual, distribusikan keluar gitu. Nah, kalau untuk anak-anak muda, program UMKM juga yang kayak tadi saya bilang keangkringan gitu loh. Nah, itu jauh udah kita buat waktu pandemi ya. Dan belum terpikir untuk pemilu. Nah, saya bilang lagi balik ke fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan gitu ya. Oke, ini seandainya terpilih untuk ruang bagi mungkin Muhammadiyah atau Aisyah itu gimana nih? Pastilah akan terbuka lebar ke Batin. Insya Allah kalau nanti diizinkan Allah dan terpilih, kita akan berbuat selain di masyarakat, tentunya sebagai salah satu kader Aisyah, juga kader perserikatan dari Muhammadiyah sendiri, kita akan kembali dan kita sesuai janji, kita buat yang terbaik ke masyarakat, kembali berbuat untuk Aisyah dan Muhammadiyah pastinya. Oke. Pesan dari Mbak Laila ke Badri yang akan menjadi caleg DPRD Kota Medan mungkin kepada masyarakat untuk menghadapi pemilu 2024, masyarakat Kota Medan, Indonesia, khususnya juga warga persyarikatan baik itu Muhammadiyah dan Aisyah. Pesannya, mari objek dalam memilih wakil-wakil yang akan
nantinya mewakili aspirasi kita dan memperjuangkan cita-cita bangsa. Jangan bohongi hati nurani. Mari aminkan setiap doa-doa terbaik dalam mencapai Indonesia yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu ya. Biasa ya sahabat dakwah Muhammadiyah. Namun ini bagi masyarakat Kota Medan nih ya, mungkin yang di Dapil 3 kalau ingin ibaratnya memilih Mbak Lela itu mungkin boleh dijelaskan sedikit itu. Kita nanti memang bulan 1 juga buat simulasi untuk pemilihannya. Kita nanti di situ dijelaskan. Kebetulan saya Lailatul Badri dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kebetulan hari ini partai kita mendapat urutan nomor 1. Saya juga mendapat urutan nomor 1 dan presiden kita juga nomor 1. Jadi sesuai dengan ulang tahun Muhammadiyah kemarin ya, 111 kayak pas ini ya. Iya ya, benar kan? Berarti nanti letaknya di pojok kiri ya? Saya di atas, begitu dibuka lembar, saya di atas sebelah kiri. Partai nomor 1, nomor urut 1 juga gitu. Oke. Kalau nggak salah untuk surat-suaranya saya hijau. Hijau ya. Berkenan memilih. Kalau dapilnya sesuai, insya Allah ya, alhamdulillah, amin ya Allah. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan mungkin dukungan dari keluarga, tim sampai saat ini, mungkin dari Mbak Lela ingin ada. Alhamdulillah. Ya hari ini baik dari keluarga, dari Handai Tolan, dari tim sendiri, semua menguatkan maju bersama untuk kebersamaan umat. Kak, kita bergerak Kak. Yang penting bagaimana menuju perubahan yang lebih baik lagi gitu. Oke. Mudah-mudahan apa yang Mbak Lela harapkan. Amin, amin ya Allah. Boleh bilang amin kan? Boleh tim ya. Boleh. Ini kan ya. Mudah-mudahan masyarakat khususnya sahabat dakwah Muhammadiyah pun lebih bijak lagi dalam memilih ya Pak ya. Oke. Terkhusus mungkin kepada warga persyarikatan, mungkin Aisyah baik Muhammadiyah, mungkin doa dan dukungannya mungkin ingin disampaikan. Insya Allah hari ini saya ingin menguatkan kepada Perserikatan Muhammadiyah pastinya rumah bagi kami yang menjadi modal perjuangan utama saya hari ini. Mohon doa dan dukungan kepada mungkin Aisyah juga Muhammadiyah. Insya Allah kedepannya menuju yang lebih baik lagi. Oke. Terima kasih Mbak Lailatul Badri atas kehadirannya di podcast Infomu ini. Semoga sehat selalu Mbak. Dan semoga program-program kerjanya sukses. Amin ya Allah. Insya Allah terpilih Alhamdulillah. Anggota DPRD Kota Medan. Siap. Untuk 2024. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Lela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah dia perbincangan base bersama Mbak Lailatul Badri selaku bakal calon legislatif anggota DPRD Kota Medan untuk Dapil 3 dari Partai PKB nomor urut 1, ingat, dari Partai nomor 1, dan Mbak Lela juga nomor urutnya 1. Jadi buat daerah Dapil 3 baik itu Medan ya. Medan Timur ya, Medan Deli, Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Tembung. Gunakan hak suaranya Anda. Jadilah pemilih yang cerdas. Kamu harus bisa melihat bagaimana visi misi dari calon legislatif itu sendiri. Karena ya 5 tahun sekali kita masyarakat Indonesia ini gunakan hak suaranya. Kita berpesta demokrasi, kita bersenang-senang, bukan berarti kita harus beda pilihan terus kita gontok-gontok atau gimana. Terus justru inilah yang akan menyatukan kita. Siapapun yang terpilih, insya Allah menjadi pemimpin bangsa dan membangun negeri ini menjadi yang lebih baik lagi. Kini saatnya saya Bes Nugraha pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi